Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 577 akhirnya rilis juga nih. Yuk langsung saja kita lanjutkan petualangan epic Xiaoyan di dunia yang penuh pertarungan ini. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mengejutkan semua pihak dengan menelan lautan api untuk memperkuat tubuh dan memahami hukum kehancuran. Sementara King Tang dan kelompoknya berusaha memanfaatkan waktu untuk lebih dulu merebut inti api pemusnah sejati. Di tempat lain, Xuan King menciptakan klon Chen Xianyuan demi rencana misterius. Ketika api lautan menghilang, banyak pihak berbondong masuk. Tubuh asli dan tubuh klon milik Xiaoyan sedang mengalami pembakaran dan penyucian oleh api nirwana pemusnah. Pada saat itulah, Xiaoyan memanfaatkan darah esensi dari klon Yuanzhen untuk membasuh tubuh utamanya. Ia memahami satu hal, jika tubuh utamanya ingin menembus ke tingkat ranah leluhur, maka harus ada pencerahan mendalam atas garis keturunan. Namun sayangnya, tubuh utamanya bukanlah bagian dari ras Yuanzhen, dan pada hakikatnya, dia tidak memiliki kekuatan warisan ras tersebut. Satu-satunya jalan adalah mencapai pencerahan secara pribadi. Tetapi tubuh ras Yuanzhen bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah. Jika memang semudah itu, maka mereka tidak akan menjadi satu-satunya ras dalam 9 dunia yang mampu mengembangkan kekuatan fisik hingga mencapai puncaknya. Xiaoyan terus mencoba menerobos batas kekuatannya. Namun meskipun berhasil mengumpulkan hingga 200 benih api pemusnah di dalam tubuhnya, ia tetap gagal menembus ke tingkat leluhur keabadian fisik. Hasil seperti ini tidak mengejutkan Xiaoyan, sebab pencapaian tubuh utama tak bisa dibandingkan dengan klon Yuanzhen. Pencerahan semacam ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Diperlukan akumulasi dan fondasi yang cukup besar serta momen yang tepat. Akhirnya, seluruh api pemusnah yang ada di tempat ini habis ia telan. Di dalam tubuhnya kini telah terkumpul lebih dari 200 benih api pemusnah. Lautan api yang tadinya memenuhi tempat ini pun telah benar-benar lenyap. Seorang wanita roh api yang memancarkan gelombang panas dari seluruh tubuhnya melangkah ke depan. Suaranya tenang dan jelas, namun dalamnya seperti api yang telah membakar selama ribuan tahun. Apakah sekarang kamu sudah siap? Kita harus segera menuju tungku asal. Xiaoyan mengangkat wajahnya. Dari pancaran kekuatan yang mengalir dari wanita roh api itu, dapat dipastikan bahwa lautan api yang mengerikan di tempat ini merupakan hasil akumulasi kekuatan yang ia kumpulkan selama ribuan tahun lamanya. Xiaoyan mengangguk sedikit seraya menjawab, "Aku sudah siap. Namun sebelum itu berikan juga padaku 100 benih api pemusnah yang kau miliki." Wanita roh api tampak sedikit terkejut mendengar permintaan itu. Matanya menyipit, memperhatikan Xiaoyan dengan ragu. Namun sebelum sempat berkata, Xiaoyan melanjutkan, "Kau harus membantuku semampumu untuk merebut inti api pemusnah. Jika aku gagal mendapatkannya, maka aku tidak akan bisa membawamu pergi dari tempat ini." Nada suara Xiaoyan tetap tenang, namun penuh ketegasan dan keyakinan. Tak ada negosiasi dalam ucapannya. Wanita roh api tidak lagi ragu. Dengan sebuah gerakan lembut namun penuh kekuatan, 100 benih api pemusnah kecil melayang keluar dan muncul di hadapannya. Xiaoyan tidak membuang waktu. Ia membuka mulutnya dan langsung menelan semua benih api pemusnah. Dalam sekejap, tubuhnya kini menyimpan total 300 butir api pemusnah kecil. Sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Wilayah misterius ini sebenarnya telah terbuka cukup lama. Namun karena belum ada satu orang pun yang berhasil mengambil inti api nirwana pemusnah sejati, tempat ini tetap ada tanpa perubahan. Sementara itu di luar tungku asal, beberapa sosok tampak duduk bersila. Sorot mata mereka penuh kewaspadaan. Jelas bahwa mereka pernah mencoba masuk ke dalam tungku asal, tetapi semuanya gagal. Tiba-tiba sebuah suara penuh ejekan terdengar. "Oh, sepertinya ada lagi yang menyumbangkan benih api pemusnah. Sekarang aku punya 30 benih api pemusnah. Jika aku bisa mengumpulkan 50, mungkin aku bisa lolos dari ujian di dalam tungku asal." Sosok yang berbicara memiliki alis dan mata merah menyala seperti nyala api. Ia mengenakan jubah panjang yang berbentuk nyala api, seolah-olah telah menjadi satu dengan elemen tersebut. Ia telah lama duduk menunggu, menanti orang-orang datang satu demi satu, hanya untuk merebut benih api pemusnah mereka. Aura yang memancar dari tubuhnya jelas menunjukkan bahwa ia bukan sosok lemah, dan dari sikapnya dia tampak sangat percaya diri. "Berhenti di situ, serahkan semua benih api yang kalian miliki, dan kalian boleh pergi." Begitu kata-katanya selesai, dia mengangkat telapak tangan. 5 warna api menyatu di udara, membentuk telapak tangan raksasa yang menyala. Serangan itu langsung menghantam sosok-sosok yang baru saja memasuki area tersebut. Seorang ahli di tingkat keempat transendensi, seru salah satu dari mereka dengan wajah terkejut.
Segera, semua orang terpencar mencoba menghindar. Namun ruang di sekitar sini sangat terbatas. Mungkin mereka bisa menghindari satu serangan, tetapi belum tentu selamat dari yang berikutnya. Pria itu tertawa keras. Suaranya menggema seperti petir, penuh keangkuhan dan tekanan. Aku adalah Ji Xiaoyun, bukanlah transenden biasa. Serahkan benih api pemusnah kalian dengan sukarela, dan aku bisa membiarkan kalian hidup. Ketegasan dan dominasi suara pria berjubah api itu membuat semua orang tersentak. Aura membara yang mengelilinginya seolah bisa membakar langit itu sendiri. Ji Xiaoyun, aku pernah mendengar nama itu. Dia berasal dari alam surgawi barat dan memiliki 5 jenis api asal dalam tubuhnya. Brengsek, bagaimana kita akan menghadapi orang sekuat ini? Gumam seseorang dengan penuh ketegangan. Mendengar gumaman dan ketakutan itu, senyum congkak di wajah Ji Xiaoyun semakin melebar. Kalian semua datang dengan susah payah ke sini. Maka, serahkan saja benih api pemusnah milik kalian. Jika kalian lakukan itu, aku akan membawa kalian masuk ke dalam tungku asal. Soal siapa yang bisa mendapatkan api pemusnah sejati, itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Ucapnya dengan nada tenang tetapi penuh tekanan. Wajah orang-orang mulai menunjukkan rasa benci. Mereka tahu betul, benih api pemusnah adalah kunci untuk bertahan dari kekuatan penghancur di dalam tungku. Tanpanya, memasuki tempat itu sama saja dengan bunuh diri. Melihat mereka ragu-ragu, ekspresi Ji Xiaoyun mengeras. Tatapan matanya dipenuhi niat membunuh. Jangan bodoh, kesempatan sudah kuberikan. Aku bukanlah tipe orang dengan kesabaran tinggi. Jika kalian bersikeras menolak, membunuh kalian dan mengambil apinya juga bukan hal yang sulit. Begitu ancaman itu terdengar, api 5 warna kembali bergejolak di hadapannya, memancarkan panas yang bisa membakar jiwa. Aku menyerah. Sepertinya aku memang tidak berjodoh dengan api ini, kata salah satu dari mereka. Orang itu menyerahkan 5 benih api pemusnah dan segera mundur. Tak berani bertahan lebih lama. Dasar sampah. Hanya 5 saja. Ji Xiaoyun mencibir dengan nada jijik. Tampaknya di wilayah misterius ini memang ada banyak cara untuk mendapatkan benih api pemusnah. Namun setelah menyerahkan api itu, mereka langsung pergi dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian sekelompok orang lainnya muncul. Namun hasilnya sama saja. Di bawah ancaman Ji Xiaoyun, mereka semua dikalahkan dalam pertempuran singkat. Menariknya, meskipun menang, Ji Xiaoyun tidak membunuh mereka. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia takut pada serangan balik orang-orang yang putus asa menjelang ajal. Oleh karena itu, akan lebih aman mengambil apinya saja dan membiarkan mereka pergi. Lumayan, kali ini dapat 10, gumamnya dengan puas. Ia kembali menunggu, hingga sekelompok makhluk tubuh bergerak seperti terbakar tiba. Mereka adalah klan Jin, dan bahkan lebih cepat daripada King Teng untuk mencapai area ini. Tidak bisa disangkal, dalam hal penguasaan api, hanya klan Jin yang bisa menandingi keganasan Ji Xiaoyun. Anggota klan Jin lagi. Kenapa setiap kali aku datang, kalian selalu muncul? Menjijikkan. Gumamnya penuh jengkel. Namun kali ini, dia tidak bertindak. Dia tahu anggota klan Jin bukan lawan yang mudah dihadapi. Jadi dia memilih untuk menargetkan mangsa yang lebih lemah. Lalu datang lagi beberapa kelompok lainnya. Ji Xiaoyun pun kembali menggunakan cara lamanya untuk merampas benih api pemusnah dari mereka. Kini, jumlah apinya sudah mencapai 50. Seharusnya sudah cukup. Namun demi kehati-hatian, ia berniat melengkapi hingga 100. Tampaknya, dia sudah gagal berkali-kali dan tahu betapa pentingnya benih api pemusnah. Tanpa benih api pemusnah dalam jumlah besar, melewati ujian tungku asal hampir mustahil. Itulah sebabnya ia memilih menunggu di gerbang terakhir ini, menanti para pejuang lain datang dan merampas api mereka. Lebih cepat dan efektif daripada mengumpulkannya sendiri. Beberapa kelompok lagi datang, dan Ji Xiaoyun semakin bersemangat. Nyala api di tangannya hampir mencapai 100. Lalu, dari kejauhan, datanglah 5 orang yang dipimpin oleh King Teng, perwakilan dari pavilion pil emas 9 surga. Begitu melihatnya, Ji Xiaoyun tersenyum menyeringai. "Ho, saudara King Teng, tak kusangka kita bertemu lagi di sini." Ji Xiaoyun menyapa dengan senyum sinis. Tatapannya seperti menyambut teman lama. Namun wajah King Teng tidak menunjukkan kehangatan. Ia tampak tidak senang bertemu dengan pria itu. Ji Xiaoyun, kau sudah mengambil nyala api kami sebelumnya. Kali ini, berikan kesempatan pada kami. Kalau kau mau, atas nama pavilion 9 pil emas, aku bisa memberimu 2 pil tingkat transenden sebagai gantinya. Ji Xiaoyun tertawa rendah, lalu menggeleng pelan. Saudara King Teng bercanda. Apa gunanya pil bagiku? Aku memang tak pandai meramu obat, tapi aku tidak kekurangan pil.
Yang kuinginkan hanyalah inti api pemusnah nirwana sejati. Jadi maaf, kali ini aku tak bisa mengalah. Ketegangan langsung melonjak. Senyum sopan berubah menjadi tatapan dingin. Dua kekuatan besar, dua niat kuat, saling bertabrakan. Dan pertempuran tampaknya tak bisa dihindarkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa like yang banyak dan subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.